Ya, salam teman-teman mahasiswa, terkhusus di pertemuan keempat kita, anak-anak misi yang mendengarkan melalui relay dari YouTube saya ini. Saya buatkan materi, semoga bisa tetap menikmati dan mempelajari materi ini mengenai masalah penelitian. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang masalah penelitian dan ide penelitian. Bagaimana masalah penelitian itu pada akhirnya nanti bisa membuat menjadi sebuah ide penelitian yang layak untuk Anda jadikan judul research atau judul penelitian. Dan tentunya harus diingat-ingat dua pertemuan sebelumnya, ketika kita mencari masalah penelitian, ketika kita juga membaca jurnal-jurnal, supaya semakin tahu teori apa yang akan dipakai. Ya, kalau kita melihat jalan kita kemarin, yang pertama kemarin di pertemuan kedua kita membahas tentang masalah penelitian. Kita lihat di keadaan sekitar kita, apa masalah misi yang sedang terlihat di sana, atau masalah umum yang belum bisa dikaitkan dengan misi juga bisa. Dan masalah itu belum tentu bahwa masalah itu adalah sesuatu yang buruk atau negatif. Bisa juga kita mengangkat masalah itu adalah masalah yang positif. Nah, untuk ini ya teman-teman cari, teman-teman lihat, rasakan, renungkan di sekitarnya. Kira-kira apa ya masalah yang akan saya angkat? Nah, itu yang penting yang harus Anda bisa lakukan dan harus Anda kerjakan. Nah, yang kedua, kita menggunakan literatur review. Pertemuan ketiga kemarin kita membaca jurnal penelitian. Untuk apa toh membaca jurnal penelitian? Ya supaya kita ngerti masalah ini mau diselesaikan dengan teori apa. Terus jalan penelitian orang lain itu biasanya gimana? Bisa enggak kita kembangkan? Jadi kita tidak boleh asal-asalan saja. Kedepannya kita juga harus ngerti prosesnya itu mau seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oleh karena itu, ya kita membaca jurnal penelitian. Anda harus banyak-banyak membaca jurnal penelitian. Supaya apa? Supaya teorinya semakin kuat. Supaya teorinya semakin kuat dan semakin berakar. Dan Anda harus bisa itu, melakukan itu. Nah, di sini sangat menarik ketika Anda sudah menguasai dua hal itu, punya masalah, kemudian juga punya teori yang Anda akan pakai. Punya masalah dan juga punya teori yang akan Anda pakai. Terus gimana mengcombine atau mengkombinasi keduanya? Maka Anda harus membuatnya menjadi sebuah ide penelitian berdasarkan rumusan masalah. Nah, kita mencari yang disebut dengan research gap atau kemungkinan kesenjangan penelitian. Jadi ada masalah di lapangan penelitian, kemudian ada teori yang kamu angkat. Nah, ketika Anda pertemuan keduanya, boom. Kira-kira bisa enggak? Itu menjadi suatu perdebatan yang mendalam, butuh diskusi, butuh melakukan penelitian yang mendalam, sehingga apa? Sehingga penelitianmu yang ini tadi berbobot. Oleh karena itu kita harus mencari yang disebut dengan research gap. Ketika masalah dan teori Anda pertemukan, boom. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang disebut dengan research gap. Research gap di bahasa Indonesia kan ya, gap itu kesenjangan. Gap itu dia lebih dulu, saya di belakang. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Ada antara kosong. Itu disebut dengan research gap atau kesenjangan.
Jadi kalau ini ada penelitian sesudahnya, penelitian sebelumnya masih ada yang kosong, ya disitulah Anda mengisi. Nah, yang kosong ini biasanya apa? Yang kosong ini isinya adalah perdebatan-perdebatan sesuatu yang belum pasti, yang harus dibuat pasti, dan segala sesuatunya ya harus benar-benar pasti. Nah, semakin Anda bisa menemukan research gap yang bagus, semakin penelitian Anda bobot. Jadi ketika teori dan masalah itu ketemu, boom, pasti akan ketemu research gap. Nah, permasalahannya, sudahkah kalian mulai memikirkan apa ya teori yang saya pakai terkait dengan misi? Apa ya masalah yang akan saya pakai terkait hubungannya dengan misi? Yaitu bisa dihubungkan dua hal tersebut dengan sungguh-sungguh. Nah, lanjut dalam penelitian ini, kenapa research gap itu sangat penting? Ya, research gap itu sangat penting karena ini adalah nyawa atau core dalam penelitian Anda. Jadi, kalau Anda mau mengkomunikasikan teori dengan masalah, ya ada research gap, nah itu akan menjadi nyawa atau ide penelitianmu, dan ini sangat penting sekali. Seperti kenapa sih kamu angkat penelitianmu? Maka kamu menjawabnya berdasarkan research gap ini. Ya, terima kasih, penelitian ini saya angkat karena berdasarkan research gap. Dari teori ini, ketika menemui konteks masalah yang ada di lapangan seperti ini, sehingga keduanya apabila dipertemukan akan menghasilkan suatu research gap yang ini ingin saya selesaikan pada penelitian saya. Nah, itu menjadi dasar atau alasan kenapa Anda mengangkat penelitian Anda, yaitu berdasarkan research gap, kesenjangan penelitian. Kemudian research gap ini digunakan untuk apa sih? Research gap ini digunakan untuk mencari novelty. Apa itu novelty? Novelty itu bukan buku novel. Novelty itu adalah kebaharuan. Jadi penelitian Anda tidak boleh sama dengan penelitian sebelumnya, dan harus ada kebaharuannya. Anda sama-sama meneliti misi tentang Aluk Todolo, maka harus beda dengan penelitian sebelumnya, baik dengan metodenya, baik dengan konsep yang akan dibangun dari konsepnya Aluk Todolo, atau bahkan teori yang mau digunakan. Itu bisa dibuat ya semakin unik. Supaya apa? Supaya Anda ketemu novelty atau apa? Kebaharuan. Jadi ketika Anda mau mengangkat satu penelitian, ya Anda harus banyak-banyak baca. Supaya apa? Supaya penelitian Anda tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Yang itu disebut dengan novelty. Anda harus benar-benar banyak membaca. Kemudian mulai berpikir dong, gimana Pak cara membuat ide penelitian berdasarkan research gap yang baik? Nah, saya akan memberikan 4 contoh bagaimana kita membuat suatu rumusan masalah yang akan menjadi dasar dalam penelitian Anda. Tolong perhatikan dengan seksama dan juga dipraktekkan. Buatlah rumusan masalah yang akan nanti kamu pakai untuk skripsimu atau untuk penelitian yang kamu mau ambil. Contoh ya, yang mencari research gap. Yang pertama adalah research gap berdasarkan pendekatan teoritis. Ini research gap yang paling simpel dan yang paling mudah dianggap nalar. Ya, pada bagian ini kita mencari kesenjangan masalah di lapangan atau konteks yang belum dapat dijelaskan oleh suatu teori, sehingga kita bisa dapat melengkapi teori. Ya, intinya sama sih, masalah dan teori dipertemukan, boom, jadilah research gap. Nah, contohnya biar mudah. Nah, contohnya seperti ini, bagaimana kajian misi evangelikal
pada konsep teori antropologi mati seutuhnya. Kita lihat bagian yang biru itu adalah teori, bagian yang merah itu adalah konteks yang mau kita selidiki. Boleh konteks, boleh teks ya. Jadi di situ yang menjadi inti Anda ketika mencari research gap. Jadi konteks atau teks itu jangan diterjemahkan seperti hanya tulisan biasa, tidak ya. Teks itu adalah suatu narasi, suatu kejadian yang sebenarnya kita bisa menafsirkannya atau menafsirkannya sehingga mendapatkan sesuatu yang baru, maka disebut teks. Kalau konteks berarti suatu wilayah, kejadian, suatu waktu, di waktu tertentu, yaitu konteks. Nah, Anda bisa mencari masalah baik itu di konteks ataupun di teks. Tapi di situ Anda harus kuat dulu untuk mencari teorinya. Misalnya bagaimana kajian misi komunikalisme pada konsep teori antropologi mati seutuhnya bisa juga. Atau didobel kajian misi evangelikal okumenikal pada konsepsi antropologi mati seutuhnya, atau kajian misi Pentakostalisme pada konsepsi teori antropologi mati itu sudah beda semua dan layak untuk bisa menjadi suatu penelitian. Jadi yang pertama ini, Anda harus punya teori yang kuat, dan yang kedua Anda harus punya masalah penelitian yang benar-benar real terjadi. Anda bisa membuat sebuah ide penelitian. Judulnya sangat mudah, kajian misi evangelikal pada konsepsi teori antropologi mati seutuhnya. Sudah jadi judul yang bisa Anda selesaikan, dan judul ini juga diskusinya akan sangat mendalam. Gimana nanti misi evangelikal, bagaimana nanti konsep antropologi mati seutuhnya, nah keduanya gimana, jembatan komunikasinya gimana, kemudian bagaimana nanti PI-nya, bagaimana nanti worldview-nya, akan terjadi perdebatan. Jadi kita bisa melihat ketika dua hal ini nanti dipertemukan akan terjadi perdebatan atau diskusi yang panjang, maka itu disebut dengan penelitian yang berbobot. Semakin berat diskusinya, semakin berat perdebatannya, semakin bagus penelitian Anda. Silahkan Anda merenung-renungkan, kira-kira saya mau ambil research gap apa ya kalau berdasarkan pendekatan teoritis. Nah, yang kedua, research gap berdasarkan sesuatu dari penelitian awal yang dirasa tidak penting. Ya. Pada bagian ini kita mencari kesenjangan berdasarkan sesuatu dari penelitian sebelumnya yang belum diekspos karena kurang dirasa penting. Kemudian penulis berniat mengeksposnya. Contohnya apa? Ya pokoknya kalau kamu mencari penelitian kan biasanya penelitiannya Aluk-Todolo, misi pada Aluk-Todolo itu kan sesuatu yang besar. Anda bisa lebih masuk lagi pada hal yang lebih spesifik, semakin kecil semakin unik yang belum pernah diekspos. Nah, saya berikan contoh kalau dari Alkitab seperti ini mungkin ya. Bagaimana kajian misi Tenmaker, Aquila, dan Priscilla pada konsepsi misi Paulus sebagai pendekatan misi bisnismen di kalangan gereja Toraja. Nah, kalau kita lihat misi Tenmaker itu pasti Paulus. Misi yang paling bagus misi yang paling dominan di Perjanjian Baru pasti juga Paulus. Tapi kadang kita juga bisa kok melihat teori yang tersisih. Contohnya adalah rekannya Paulus, yaitu Aquila dan Priscilla. Mereka juga sama-sama misi di bawah kepemimpinannya Paulus, sama-sama Tenmaker, sama-sama penjual tenda, keluarga yang berbisnis tapi juga bermisi. Sehingga kan sangat cocok ketika kita mau gunakan misi bisnismen di kalangan gereja Toraja, misalnya seperti itu. Jadi kita cari bagian yang itu jarang diekspos tapi unik, punya bobot yang tinggi, Anda bisa mengangkatnya. Semakin unik Anda mengangkat, semakin bagus research gap atau bobot penelitian yang akan Anda ambil. Sampai di
sangka-sangka orang lain, loh kok bisa ya? Loh kok bisa ya ini penulis bisa mengangkat hal yang seperti ini di luar pemikiran kita loh. Kok bisa ya ketemu penelitian yang kayak gini? Simple tapi memang harus tepat. Nah, kemudian yang ketiga, mencari research gap berdasarkan inkonsistensi dari penelitian yang terdahulu. Kalau yang pertama itu simple, masalah dan teori digabungkan, boom, kemudian ketemu research gap-nya. Yang kedua, berdasarkan penelitian awal yang diabaikan atau belum diekspos. Nah, yang ketiga ini berdasarkan inkonsistensi. Ini cukup susah dan jarang yang mengangkat. Pada bagian ini mencoba mencari kesenjangan-kesenjangan yang terjadi pada penelitian yang terdahulu sehingga kemudian penulis mencari kebaruan dari penelitian tersebut. Nah, ini dilihat ketika kita melihat banyaknya penelitian yang terkait pada suatu subjek, misalnya ya misi pada Alkitab dulu banyak sekali dan Anda melihat bahwa itu inkonsisten. Nah, Anda ingin membuatnya menjadi konsisten, tapi itu hal yang sangat susah sekali. Tapi saya mencoba memberikan satu contohnya seperti ini. Bagaimana strategi misi persahabatan budaya sebagai jawaban atas inkonsistensi misi okumenisme evangelikal bagi pendekatan misi orang Jawa kalangan santri dan priai. Jadi ada kata inkonsistensi. Di Jawa ya banyak yang memakai ekumenikal, evangelikal tapi masih inkonsisten, bisa memenangkan atau bisa mengenalkan Kristus bagi orang Jawa, santri atau priai. Gimana dong caranya? Nah, kemudian saya menawarkan misi persahabatan budaya. Ya intinya yang dulu ada inkonsistensi, maka saya mencari kebaharuannya supaya penelitiannya konsisten, supaya hasil yang digarap benar-benar nyata dan benar-benar bermanfaat. Namun bagian ini menurut saya ini bagian yang susah dan jarang sih anak mahasiswa yang ambil, kecuali ya mungkin beberapa mereka yang nekat dan berani. Tapi kalau kalian bisa ya this is okay. Yang ketiga ya seperti itu, dan yang terakhir yang keempat ya kita mencari research gap dari kelemahan penelitian yang sebelumnya. Jadi ya kita bisa melihat bahwa pada bagian ini mencari kelemahan yang secara objektif pada penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya itu ada kelemahan-kelemahan, ya kita kemudian mencari kelemahannya dan peluang untuk bisa mencari kebaharuan dari penelitian yang kita anggap lemah itu. Untuk mengatakan bahwa penelitian itu lemah itu bukan berdasarkan judgement ya atau penghakiman, tetapi berdasarkan apa? Ya berdasarkan penilaian yang secara objektif. Gimana itu penilaian secara objektif? Ya kita bisa melihat bahwa ketika hasil penelitian itu dipraktekkan di lapangan masih ada kesenjangan atau gap, yaitu bisa menjadi kelemahan. Nah contohnya saya paling suka menggunakan kata optimalisasi untuk ya memperhalus kata bahwa dalam penelitian tersebut ada sesuatu yang lemah. Bagaimana optimalisasi strategi misi persahabatan budaya bagi pendekatan misi orang Jawa, santri, priai. Jadi kata optimalisasi ini benar-benar bisa menguatkan dan menyatakan bahwa ya penelitian sebelumnya itu ada kelemahannya loh. Jadi sekarang kita bisa cari, bisa kembangkan lagi menjadi penelitian yang baru. Jadi ada 4 tadi bagaimana kita bisa membuat research gap ide penelitian. Sekarang Anda pikirkan benar-benar masak-masak. Kira-kira apa ya penelitian saya nanti? Kira-kira apa yang hendak saya mau teliti nanti sehingga saya bisa mengerti dan bisa melakukan penelitian dengan sungguh-sungguh dan dengan menghasilkan penelitian yang bermanfaat ke depannya. Baik satu menggabungkan antara teori dengan masalah. Yang kedua melihat berdasarkan penelitian-penelitian yang belum diekspos. Ketiga melihat penelitian-penelitian yang kamu anggap inkonsisten. Dan yang terakhir melihat dari penelitian-penelitian terdahulu yang
lemah. Silahkan Anda renung-renungkan. Anda pikirkan kira-kira nanti Anda mau mencari, mengangkat penelitian yang seperti apa, rumusan masalah seperti apa, dan ingat, research gate yang bagus menentukan bobot penelitian Anda. Semakin dalam diskusinya, semakin dalam perdebatan, ketika Anda nanti akan melakukan penelitian, maka penelitian Anda akan menjadi sangat semakin bagus. Nah, demikian materi perkuliahan keempat ini. Jika ada pertanyaan nanti silahkan didiskusikan di grup. Tuhan Yesus memberkati.